Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan atas saya sendiri, Rubiatno, NIM 4112120119, Andri Riwujami, NIM 4112120030, Kusno, NIM 4112011132. Izinkan kami untuk membahas materi aritmatika komputer. Pembahasan kali ini meliputi satuan aritmatika dan logika, representasi bilangan bulat, aritmatika bilangan bulat, representasi floating point, aritmatika titik mengambang. Satuan aritmatika dan logika. ALU. Apa itu ALU? Bagaimana ALU berhubungan dengan prosesor RES? ALU adalah Arithmetic Logic Unit, merupakan bagian internal dari mikroprosesor yang melakukan kegiatan operasi aritmatika. ALU juga termasuk bagian dari komputer yang melakukan operasi aritmatika dan logika pada sebuah data, yang dimana elemen lain seperti sistem komputer, unit control, register, memori, terutama input atau output, membawa data ke ALU untuk diproses dan kemudian mengambil hasilnya kembali. Ini adalah gambar hubungan ALU. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register itu sendiri, yaitu output register, sebelum disimpan ke dalam memori. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Kusno. Baik, terima kasih Mas Ruby. Ini saya akan menjelaskan tentang representasi bilangan bulat. Di dalam sistem bilangan biner, satu angka arbitrer dapat diwakili hanya dengan angka 0 dan 1. Tanda minus atau untuk bilangan negatif dan periode, atau radik, titik, atau untuk angka dengan komponen pecahan. Contohnya min 1101.01012 sama dengan min 13.31250. Selanjutnya, representasi bilangan bulat. Kata 8 bit dapat mewakili angka dari 0 hingga 255 seperti 000000000 dengan 0. Selanjutnya 0000001 sama dengan 1. 001001 sama dengan 41. 1000000 sama dengan 198. 11111111 sama dengan 255. Dengan uraian di atas didapat beberapa representasi, diantaranya representasi segmentasi, representasi komplement 2, panjangan rentang, representasi titik tetap. Aritmatika bilangan bulat. Fungsi aritmatika umum pada angka berpasangan yaitu melengkapi representasi. Di dalam besarnya representasi, aturan pembentukan negatif bilangan bulat sederhana dengan membalikkan tanda bit. Selanjutnya, aritmatika bilangan bulat. Negasi. Dalam melengkapi dua komplement, negasi bilangan bulat dapat dibentuk dengan aturan. 1. Ambil komplement boolean setiap bit dari bilangan bulat. 2. Memperlakukan hasilnya sebagai bilangan bulat biner tidak bertanda. 3.
Dua langkah ini disebut sebagai operasi dua elemen atau pengambilan dua elemen dari bilangan bulat. Aritmatika bilangan bulat, penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan dalam dua komponen diilustrasikan dalam gambar. Proses penambahan kedua bilangan tersebut seolah-olah adalah bilangan bulat berdaya. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, aritmatika bilangan bulat perkalian. Dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan, perkalian adalah operasi yang kompleks, baik dilakukan dalam perangkat keras atau perangkat lunak. Berbagai macam algoritma telah digunakan di berbagai komputer, dimulai dengan masalah yang lebih sederhana, mengalihkan dua bilangan bulat sejak daya tanda non negatif. Kemudian kita melihat salah satu dari teknik yang paling umum untuk perkalian dari bilangan dalam dua komplement representasi. Selanjutnya, aritmatika bilangan bulat pembagian agak lebih kompleks daripada perkalian, tetapi berdasarkan dengan prinsip umum seperti sebelumnya. Dasar umum algoritma mendekati kertas dan pensil, dan operasi melibatkan perpindahan berulang dan penambahan juga pengurangan. Selanjutnya, representasi floating point. Angka floating point adalah format angka yang dapat digunakan untuk mewakili nilai yang sangat besar atau kecil. Angka ini diwakili dalam dua bagian non zeta dan bagian eksponen E. Dengan notasi titik tetap, misalnya komplement 2 dimungkinkan untuk membuktikan tentang bilangan bulat positif dan negatif yang berpusat pada atau mendekati 0 dengan mengasumsikan tetap biner atau titik radik. Format ini memungkinkan representasi angka dengan komplement pecahan juga. Selanjutnya akan dibacakan oleh kami. Silakan, Andi. Baik, terima kasih Mas Kusno. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang standar IE3 untuk representasi mengambang biner yang diadopsi pada tahun 1985 dan direvisi pada 2008. Standar ini mencakup representasi titik mengambang biner dan desimal. Juga mendefinisikan berbagai jenis format floating point seperti berikut. Yang pertama, format aritmatika. Semua operasi wajib ditentukan oleh standar yang didukung oleh format tersebut dan dapat digunakan untuk mewakili floating point, operand, atau hasil untuk operasi yang dijelaskan dalam standar. Yang kedua, format dasar. Format ini mencakup 5 representasi floating point, 3 biner, dan 2 desimal yang pengkodeannya ditentukan oleh standar dan dapat digunakan untuk aritmatika. Setidaknya salah satu format dasar diimplementasikan dalam implementasi yang sesuai. Yang ketiga, format pertukaran. Pengkodean biner dengan panjang tetap yang ditentukan sepenuhnya yang memungkinkan pertukaran data antara platform yang berbeda yang dapat digunakan untuk penyimpanan. Tiga format biner dasar memiliki panjang masing-masing bit 32, 64, dan 128 bit dengan eksponen 8, 11, dan 15 bit. Selanjutnya, aritmatika titik mengambang. Operasi dasar aritmatika titik mengambang untuk penjumlahan dan pengurangan perlu dipastikan bahwa kedua operan memiliki nilai yang sama dalam nilai eksponen. Operasi floating point dapat menghasilkan salah satu kondisi berikut. Yang pertama, eksponen overflow. Kedua, eksponen underflow. Ketiga, signifikan dan underflow. Keempat, signifikan overflow. Penambahan dan pengurangan.
Dalam aritmatika floating point, penambahan dan pengurangan menjadi lebih kompleks daripada perkalian dan juga pembagian, karena dibutuhkan keselarasan. Berikut 4 tahapan dasar algoritma penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, ada periksa nol. Yang kedua, sejajarkan signifikasinya. Yang ketiga, menambah atau mengurangi signifikan. Yang keempat, normalisasi hasilnya. Selanjutnya, perkalian dan pembagian. Prosesnya lebih sederhana dibandingkan dengan pengurangan dan penjumlahan. Dengan demikian, nilai bias harus dikurangi dari jumlah hasilnya. Hasilnya bisa menjadi eksponen overflow atau underflow yang akan dilaporkan menghasilkan algoritma. Selanjutnya, pertimbangan presisi. Prosesnya lebih sederhana dibandingkan pengurangan dan penjumlahan. Dengan demikian, nilai bias yang harus dikurangi dari jumlah. Hasilnya bisa menjadi eksponen overflow atau underflow yang akan dilaporkan mengakhiri algoritma. Sebelum operasi floating point, penting setiap eksponen operan dimuat ke register ALU. Pembulatan. Detail lainnya yang mempengaruhi presisi dari hasilnya adalah aturan pembulatan. Sejumlah teknik telah dijelajahi untuk melakukan pembulatan. Standar IE3 mencantumkan 4 pendekatan alternatif. Yang pertama, round to nearest. Yang kedua, round to word plus tak hingga. Yang ketiga, round toward min tak hingga. Yang keempat, round toward zero atau 0. Standar IE3 754 melampaui definisi sederhana dari format untuk meletakkan praktik dan prosedur tertentu sehingga aritmatika titik mengambang menghasilkan seragam. Dapat diprediksi hasilnya dari flat perangkat keras. Dan salah satu aspek ini sudah dibahas, yaitu pembulatan. Subbagian ini dibagi menjadi 3 topik, diantaranya tak terhingga, NaN, dan bilangan subnormal. Tak terhingga aritmatika diperlakukan sebagai kasus pembatas aritmatika nyata. Dengan nilai tak terhingga diberikan interpretasi berikut. 6. Setiap bilangan berhingga 6 plus tak hingga. Dengan pengecualian kasus-kasus khusus yang dibahas, kemudian aritmatika apapun operasi yang melibatkan tak terhingga menghasilkan hasil yang jelas. NaN menandakan pengecualian operasi yang tidak valid setiap kali muncul sebagai operan sinyal. NaN memberikan nilai untuk variabel yang tidak diinisialisasi peningkatan seperti aritmatika yang bukan merupakan subjek dari standar. NaN yang tenang menyebar melalui hampir setiap operasi aritmatika tanpa memberi sinyal pengecualian. Terima kasih. Sekian dari saya.